Dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik semua ya. Yang tidak hadir hari ini siapa ya nak ya? Dilihat kawannya. Haji, Adi, Rafli, Fikri. 4 orang ya? Silakan dikeluarkan buku tulisnya, pulpennya, catatannya. Untuk mengawal pembelajaran, Ibu punya soal pretest. Silakan dijawab. ABC ada 3 soal. Dijawab ya. Sanksi, norma hukum, bersifat titik-titik dan titik-titik. Hukuman pokok terdiri dari titik-titik. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak mampu mencegah orang dari perbuatan pelanggaran hukum, maka diberikan sanksi titik-titik. Ada yang tahu tidak di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa sih nak? Tentang peran advokat dalam penegakan hukum. Persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ada 9, yaitu 1. Warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus pegawai negara atau pejabat negara, Kita belajar tentang peran advokat. Oke. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Saya Bu, Iya, Mustika mau tanya apa, Nak? siswa-siswi di sekolah rata-rata datang ke sekolah naik kendaraan bermotor, tetapi tidak menggunakan helm. Bahkan beberapa siswa sudah sering menjadi korban kecelakaan. Tetapi tidak ada tindakan tegas dari kepolisian, padahal sekolah kita dekat dengan Polsub sektor. Itu bagaimana ya Bu? Oke, itu adalah siswa-siswi yang tidak memakai helm ya. Ya, nanti akan kita bahas di materi ya. Pelajari hari ini adalah mengidentifikasi macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Contohnya gimana? Yang tadi ditanyakan dengan Mustika. Misal nih, kalian udah ke sekolah pakai helm? Yang nggak pakai helm siapa? Yang tidak pakai helm? Ada? Ada pasti. Iya sih? Belum. Nah, yang tidak punya SIM itu melanggar hukum tidak? Itu yang mau kita pelajari. Kira-kira kalau misal kalian tidak punya SIM, dihukum tidak? Hukumannya suruh ngapain? Denda? Boleh. Apa? Gimana? Ditilang. Siapa yang nilang? Kita bahas adalah macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Akan kita telisik lebih lanjut nih. KD-nya Ibu jelaskan dulu ya, kompetensi dasarnya yang mau kita pelajari. Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Untuk tujuannya, setelah mempelajari materi tentang dinamika pelanggaran hukum dengan menggunakan strategi plan question dan model cooperative script, diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dengan metode diskusi tanya jawab dan didukung dengan pendekatan TPACK. Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Nih yang pertama mau kita pelajari.
Di pertemuan kedua nanti kita akan mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Lalu pertemuan selanjutnya kita akan mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran hukum di masyarakat. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Audio Jungle. Audio Jungle. Norma agama, sumber Tuhan Yang Maha Esa, sanksi tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Ada pertanyaan lagi selain dari Mustika? Akan Ibu jawab? Saya Bu, Iya, minta pertanyaannya Pak. Ibu tampung dulu ya. di sekolah seringkali ada tindakan bullying antar siswa. Adakah bentuk sanksi kepada siswa yang melakukan pembulian? Iya, bullying ya. Seringkali siswa terlambat datang ke sekolah, padahal sudah jelas jam masuk sekolah pukul 07.15. Tetapi masih ada yang datang lebih dari jam tersebut. Menurut Ibu bagaimana? Adakah yang salah padahal sudah ada peraturan tata tertib sekolah? Contoh video dari Jepang. Audio Jungle. Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Satu kelompok A terdiri dari 2 regu, isinya sekitar 5 dan 6 orang ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Pakai model pembelajaran tipe script. Ini untuk kelompok kelompok B ada tentang norma kesopanan dan norma hukum. Silahkan dianalisis dari gambar, ya. Setelahnya kalian telaah, kalian baca, kalian hafalkan, ya, masing-masing atau kalian punya catatan sendiri di dalam kelompok masing-masing ya, siswa kan sudah dikerjakan dalam kelompok. Nah, kalian punya catatan masing-masing atau boleh dia difoto, ya. Silakan dikerjakan. Nanti kita akan berpasang-pasangan, ya. Setelah ini, kalian kerjakan dulu, kalian telaah, kalian catat. Nanti kita akan berpasang-pasangan. Oke. Dan seperti kata Ibu tadi, kita akan berpasangan ya. Seseorang bisa mendapatkan sanksi norma kesopanan berupa pemukilan, cemoohan, celaan, dan pengasingan dalam bermasyarakat. Jadi, norma kesopanan berupa aturan dalam bertingkah laku, baik dan patut dalam kehidupan masyarakat. Terus yang kedua di sini ada gambar norma hukum. Beberapa sanksi pelanggaran norma hukum yang akan diterima oleh pelanggaran hukuman penjara.
yang mengenai tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan-badan tersebut. Agama itu peraturan yang harus diterima manusia sebagai pemerintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Hikmah kelompok A atau B? Kelompok A, Arisa B. Oke. Juga orang yang sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan. Sanksinya yaitu sanksi secara tidak langsung, artinya pelanggarannya baru akan menerima sanksinya nanti di akhirat. Sanksi norma kesopanan berupa pengucilan, cemoohan, celaan, dan penghasilan dalam bermasyarakat. Jadi norma kesopanan berupa aturan dalam bertingkah laku. Akan sanksi norma kesopanan berupa pengucilan, cemoohan, celaan, dan pengasingan dalam bermasyarakat. Nah, tidak itu sanksi secara tidak langsung, artinya pelanggaran baru akan menerima sanksinya nanti di akhirat. Juga norma agama mengatur hubungan antara individu sebagai makhluk ciptaan dengan sang penciptanya. Sanksinya, jika melakukan pelanggaran norma agama, sanksinya itu berupa dosa dan balasan di akhirat. Berikan apresiasi buat kalian ya. Terima kasih sekali kalian sudah berani untuk maju ke depan, mengemukakan pendapatnya, cara berpasangan, maju ke depan ya. Sudah berani belum? Sudah. Maju ke depan ya. Jadi ini kita belajar tentang apa? Tentang dinamika pelanggaran hukum. Ada macam-macam sanksinya yang akan diterima apabila kita melanggar, baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita coba lagi, kalau di lingkungan keluarga ketika kita melanggar, apa sih sanksinya nak? Dimarahi orang tua. Di sekolah, apabila kita melanggar, dimarahi guru. Kita terus apa? Dihukum, disuruh lari di lapangan, disuruh mengerjakan tugas, iya tidak? Ya. Di lingkungan masyarakat, dikucilkan ya? Ya. Nah, kalau di lingkungan bangsa dan negara tadi kita bisa dipenjara. Paham sampai sini? Paham. Oke, pintar semua. Nah, Ibu mau yang sudah dipelajari hari ini, apa sih bagian mana sih yang paling kalian sukai dari pembelajaran bersama Ibu hari ini? Hari ini kita mempelajari tentang hakikat perlindungan hukum, dinamika pelanggaran hukum, macam-macam sanksi pelanggaran hukum, sebab-sebab tidak menaati peraturan. Oke, hakikat perlindungan hukum. Hikmah? Jadi hampir sama dengan Ahmad Mustafa yang tentang hakikat perlindungan hukum, dinamika pelanggaran hukum, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, sanksi norma yang berlaku di masyarakat yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Iya, oke. Sama ya, berarti hampir ya. Bagian mana nih yang paling disukain? Nonton video. Jelas ya. Dari situ sudah jelas ya di bagian nonton video ya. Terus kalian tadi nih yang berdiri di sini kira-kira secara berpasangan suka nggak bagian seperti itu? Kalian mengungkapkan pendapat, saling bertukar pikiran? Oke, minggu depan kita lanjut lagi dengan pembelajaran yang sama ya. Soal podcast akan Ibu nilai, Ibu kirim di grup WA. Nanti siapa yang perbaikan atau siapa yang pengayaan akan Ibu berikan tugas lebih lanjut ya. Nah, untuk pertemuan minggu yang akan datang, minggu depan ya berarti Ibu punya materi tentang apa tadi, mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran hukum dan mengidentifikasi apa
apa saja sih macam-macam kita untuk taat kepada peraturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, keluarga, sekolah, bangsa, dan negara. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan dulu buat semuanya ya. Terima kasih banyak ya Kak ya. Untuk pembelajaran hari ini bersama Ibu selesai. Mari kita berdoa. Nanti ketika akan pulang sekolah kita harus hati-hati jalan. Jangan lupa makan, jaga kesehatan. Nih Ibu ngingetin ya. Bukan pacar yang ngingetin tapi Ibu ya. Ingetin ya. Ya. Oke, terima kasih kembali. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita berdoa dulu, baru